bergabung. Ya, puji Tuhan, kita akan segera mulai pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Dan biarlah kembali kita akan belajar terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu ya memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita akan dasari lagi pertemuan kita dan kehidupan kita dengan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ciing dari Gorontalo. Silakan, Ci. Haleluya, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 18. Keluaran 14 ayat 15 sampai 18. Bunyi firman Tuhan, menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Amin. Terima Amin. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, sedikit orang ya. ini cerita yang luar biasa bagaimana bangsa Bisa Israel sampai keluar dari 40. tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, ya. Dan mereka menghadapi satu masalah yang besar di Laut Tiberau atau di Laut Kolsum. Ya, maju laut, ke kiri gunung, ke kanan gunung, ke belakang tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Ya. Dan Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Artinya apa itu? Kenapa ya? Tuhan suruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Raja Herodes, Raja siapa? Orang Mesir dan rajanya itu Tuhan keraskan. Ya, maksudnya adalah karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada berbagai masalah pergumulan yang kita sedang hadapi. Itu pertanda Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi tetap bersabar, berharap kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Saya percaya ya masalah yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan sudah janji dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Ya, pencobaan biasa. Jangan ganti pencobaan itu luar biasa. Ya, itu biasa sebenarnya. Ya kan? Ya, jadi bukan hebatnya pencobaan, ya, tetapi mungkin keyakinan kita itu makin kendor, ya, kelihatan ada di gereja terus, tapi kenapa keyakinan kita tidak bertambah? Nah, itu satu warning, perlu kita kembali back to the diri sendiri ya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing supaya kita boleh mengalami pertolongan Tuhan ke depan ya. Kita harus check in recheck karena terlampau banyak pengetahuan akan Tuhan kehidupan kita, tapi terlalu sedikit perbuatan kita akan Tuhan. Nah, ini yang perlu ditingkatkan adalah perbuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan terima kasih Ciing dari Gorontalo sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 ya sampai ayatnya yang ke-18. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan ini dan akan terus membawa kita maju. Mari kita akan tabiskan pertemuan ini. Kita hormati Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah
Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Kita berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang kami kenal, bahkan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu oleh anugerah, kemurahan Tuhan yang lebih dari kehidupan kami. Kembali kami ada di hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan, yaitu hari ini kami bersuka cita karena sudah dikatakan orang kepadaku, ayo kita ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kami tidak akan lewatkan hari ini dengan begitu saja tanpa kami tergores mengalami lagi pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus ambil alih kehidupan kami, dan lebih khusus dalam ibadah kami pada pagi menjelang siang ini, biar satu tujuan kami hanya mau belajar, hanya mau tinggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya mari Roh Kudus urapi kami hamba-hambamu yang ambil bagian, mulai dari yang memimpin pujian, yang bersaksi, yang menaikkan doa syafaat, yang menyampaikan firman. Biarlah roh yang sama yang bekerja, sehingga setiap kami boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang datang secara pribadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang lebih mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Engkaulah jawaban dalam segenap persoalan pergumulan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami, serta kami mau fokus dan sungguh-sungguh melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ditabiskan pertemuan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama, amin. Kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan, dan kembali saya serahkan. Ya, lanjut. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai di hati bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur lagi pada hari ini kita masih boleh berjumpa. Kita masih boleh menikmati berkat Tuhan yang baru. Kekuatan, kesehatan, kehidupan, bahkan waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan. Mari kita mau bawa hati hidup kita. Kita mau menikmati berkat Tuhan lewat ibadah yang mengandung janji pada pagi hari ini, karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita mau bawa syukur, kita katakan bersama, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu. Amin, amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, amin, dalam kudus hadirat-Mu,
Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, amin, hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pertolongan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana bagi Yesus salahku.
Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Mari bersyukur. Haleluya. Bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Segala puji kemuliaan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Bahwasanya selamanya kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Hosana bagimu, Allah yang hidup, Allah yang besar, penuh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Layaklah Tuhan disembah, layaklah diagungkan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang begitu baik, sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh menikmati lagi berkat yang baru, kekuatan, kesehatan, kehidupan. Bahkan kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar bersyukur, belajar di dalam kehidupan kami Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, kuduskan tempat ini, kuduskan kami semua. Biarlah kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu, urapan-Mu mengurapi kami.
Karena kami menikmati ibadah yang mengandung janji pagi ini, bukan untuk hidup sekarang ini saja, tetapi untuk hidup yang akan datang. Terpujilah namamu, kami bersyukur, berterima kasih. Mari semua yang percaya, yang siap memuji Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita menaikkan syukur. Kita mau katakan bersama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaiblah kuasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus sungguh luar biasa. Yesusku 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 luar biasa. Sekali lagi katakan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Persoalanku jadi biasa. Persoalanku jadi biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Persoalan kita biasa-biasa. Karena Yesus yang tidak terbatas itu, Ia akan menolong, memampukan kita menghadapi semuanya, bahkan memberikan kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Silakan dibuka mute-nya.
Kalau ada yang mau bersaksi, Kalau belum ada, saya mau nyanyi. ya amin. Silakan, Ya, Pastor saya Vicky. buka dengan pujian, ya, puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Feki Kuron. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Feki Kuron. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Vicky pujiannya. Siapakah kita ini sehingga Tuhan mengasihi kita? Firman Tuhan berkata, siapakah manusia itu sehingga tiap pagi Tuhan boleh mendatangi. Kita bersyukur, berterima kasih bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan
di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Silakan kalau masih ada lagi yang mau bersaksi. Aku boleh nyanyi sedikit? Ya, Boleh, silakan Yoram. Yoram. Oke. Haleluya, Oke. puji Ya. Tuhan. Aku akan nyanyi lagu dari hidup sampai matiku. Ku yakin bukan karena kesalahan Kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna. Saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayani-Mu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, putuslah aku sesuai rencana-Mu. Ku yakin bukan karena kesalahan. Saat kau memilihku melayani-Mu. Percaya rencana-Mu sempurna. Saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayani-Mu Yesusku. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, putuslah aku sesuai rencana-Mu. Dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayani-Mu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, putuslah aku sesuai rencana-Mu. Sampai Engkau datang kembali, putuslah aku sesuai rencana-Mu. Putuslah aku sesuai rencana-Mu. Putuslah sesuai rencana-Mu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yoram pujiannya. Biar tetap ada dalam rencana Tuhan Yoram. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan pakai terus ya sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, Tuhan memberkati Yoram. Sehat selalu. Diberkati beserta keluarga ya. Haleluya, silakan kalau masih ada yang mau bersaksi. Pak Roni. Ya, silakan Bapak Pastor Roni. Mari kita ini ya. Kita memuji Tuhan dulu. Amin. Silakan Pastor Roni. Ya, kedengaran ya suara ya? Sangat jelas. Yesus penolong yang setia ya. Dia kekuatan di dalam kelemahan kita dan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang setia. Mari kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harap
harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dialah pembuat mujizat dalam hidup kita. Dan tepat pada waktunya, saudara akan mendapatkan pertolongan. Tepat pada waktunya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Yesus, Kau Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Amin. Percaya mujizat ku alami sekarang ini. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Terima kasih. Tuhan. Ya, Puji dengan Tuhan. hati yang percaya kita dibenarkan, dengan mulut kita mengaku, kita pasti diselamatkan. Kalau kita percaya, kita katakan saya percaya hari ini mujizat terjadi, maka itu akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pastor Roni Ponto untuk pujiannya, sangat-sangat memberkati kita semua, bahwa mujizatnya tidak pernah terlambat bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu percayakan terus hidup kita di dalam tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa. Haleluya, Tuhan memberkati Pastor Roni, sehat-sehat selalu, diberkati keluarga, pelayanan, apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Pak Dokter, apa sudah bergabung? Sudah bisa masuk kita dalam kebenaran firman? Atau masih dalam perjalanan? Sudah bergabung sih, cuma masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Sudah ada Ya, bergabung, haleluya. tapi masih dalam perjalanan. Belum sampai ya. Ya, silakan kalau masih ada lagi yang mau bersaksi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang mau bersaksi silakan. Ya, sambil ada yang mau bersaksi? Ya, kalau belum ada, mari kita mau siapkan hati saja keberadaan kita sambil Pak Dokter nanti bergabung bersama. Pak Dokter udah masuk ya? Sudah bergabung, sudah. Oh, sudah. Haleluya. Saya percaya sampai hari ini kita ada adalah anugerah dan kasih Tuhan. Kita sudah banyak merasakan kuasa kasih dan mujizatnya. Mari biarlah kita lebih lagi menikmati kasih dan mujizatnya lewat sebentar firman yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati keberadaan kita. Kita mau diberkati firman yang hidup yang tidak pernah berubah. Ya dan amin. Yesus Kristus Tuhan. Jawaban dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati. Ibu Selvi mau bersaksi? Mohon khotbah.
Ah, Semua mulai khotbah kan? belum Pak Dokter belum bergabung. Nah, Belum saya akan sampai bawa mungkin satu Pak Pak Masyar. Dokter pujian. sudah bergabung tapi masih dalam Iya, silakan. perjalanan. Silakan Ibu Selvi. Iya, Pak Dokter sudah bergabung tapi belum sampai di tujuan. Iya. Dia masih dalam perjalanan. Oke, silakan. Masih ada Tiap kesempatan. langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau Tuhan yang memimpin, menuntun kita, kita pasti tiba di tempat yang menjadi tujuan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ibu kekasih kita, Ibu Selvi, sehat-sehat selalu, diberkati beserta keluarga. Haleluya. Ya, baiklah Bapak Ibu, mari kita mau siapkan hati keberadaan kita pagi ini. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bersaksi pagi ini. Saya percaya lewat kesaksian, Tuhan juga sudah berbicara bagi kita, tetapi lebih lagi kita akan mau mendengarkan pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian bersama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering.
kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin, amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh kasih-Mu Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin, amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Dr. Hartman, waktu dan tempat. Ya, buka dulu mute-nya, Pak Dokter. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Ya Tuhan yang Maha Besar, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan yang agung Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Allah yang rela mati di kayu salib dengan cinta kasih-Nya untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami terlepas dari dosa, dari api neraka, untuk beralih menuju kerajaan surga. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman. Biarlah setiap ucapan yang keluar dari mulut bibir hamba bukan dari kehendak hamba, tapi dari kehendak Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, tolong basuh hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Tahirkan hamba, layakkan hamba untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Dan hamba tahu, pada saat hamba menyampaikan firman, ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang berasal dari roh kegelapan, yang ingin mengganggu jalannya akan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan, kami usir dan hancurkan semua kuasa yang bukan berasal dari Tuhan Yesus. Dan kami hanya menabur
Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus, pada kami semua tanpa terkecuali, supaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya pada ke dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat dan penuh kasih. Tuhan, terima dan sempurnakan doa kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang agung, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Glory, haleluya, amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Suara saya terdengar bagus? Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kedengaran. Apa mendengar suara saya? Kedengaran. Kedengaran suara baik Sangat ya? jelas. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu God is good. Ya, God is good. Tuhan itu baik. Amin. Ya. Amin. Dan firman Tuhan yang menaunginya, yang melatar belakanginya dari 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Demikian firman Tuhan yang melatar belakanginya tentang tema God is good. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terus terang saya ini masih dalam kondisi kurang fit, ya. Saya udah berapa hari diserang flu berat. Bahkan saya pagi tadi begitu saya bangun, aduh Tuhan, apa saya mau minta tolong untuk diundur? Tapi nggak bisa. Saya bilang enggak. Ini pekerjaan setan ingin mengganggu apa yang sudah ingin yang Tuhan sudah persiapkan buat saya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan yang saya ambil ini itu sangat berat buat saya. Yang mengatakan God is good. Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi saya selama menyusun khotbah ini, ya kita tahu firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, ya, mengenai yang mendengarkan dan mendengarkannya, dan mengenai yang menyampaikannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apakah benar God is good? Apakah benar Tuhan itu baik? Bapak Ibu dan saudara sekalian, tanggal 26 November 2010, Bapak saya dipanggil Tuhan Yesus. Itu pada saat saya sedang menjalankan tugas sebagai dokter relawan tsunami Mentawai. Bapak Ibu dan sekalian, saya di dokter relawan, ya saya senang menolong orang, ya yang melatar belakanginya karena kenapa? Bukan karena saya dulu mantan ketua Teruna, ketua pemuda GPB Karisma, tapi juga latar belakangnya adalah banyak perbuatan Tuhan yang baik buat saya, yang buat keluarga saya. Bagaimana saya bisa menjadi dokter aja sudah satu mukjizat. Ya Tuhan, kami bukan keluarga kaya,
Ya, papa saya hanya seorang kapiten, tentara kapiten. Ya, kalau kapten dulu dengan sekarang beda. Kapten dulu itu persis kayak lagu. Kita kapten membawa pedang. Ayahku seorang kapiten membawa pedang panjang. Ya, tapi kalau kapten kapten sekarang pakai mobil mewah, sudah terselip pistol di samping. Ya, kalau macam-macam di door. Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya habis-habisan menangis. Ya, karena kenapa? Papa saya itu lahir 25 Desember 1937. Ya, jadi setiap tahun, ya, pada saat kami sudah eh, ber, bekerja, ya, saya dengan adik-adik saya, puji Tuhan, semuanya sarjana, walaupun bukan lewat jalur eh, dari universitas negeri, ya, tapi lewat kampus yang lumayan terkenal, ya, di antaranya kampus saya, kampus kebanggaan Universitas Kristen Indonesia. Ya, pada saat ini eh, saya ingin menyampaikan hormat saya kepada para senior atau teman-teman sejawat atau para dosen yang mendengarkan eh, renungan pada pagi ini. Saya menyampaikan salam hormat, shalom. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan firman, bukan untuk menggurui. Khusus buat mungkin kalau dokter yang saya sayangi, terkasih Dokter Alex Saudale, tadi pagi hanya gara-gara miskomunikasi, ya, bercanda, ternyata jadi marah. Saya sudah minta ampun sih. Tolong maafkan saya. Itu hanya bercanda, ya. Hanya bercanda. Bercandanya juga tidak heboh kok. Ya kalau kita bilang kalau wah bagus nih, cocok bisa jadi besan, ya. Itu kan cuma hanya eh, bercanda yang ringan. Ya, tapi kalau memang jadi jadi masalah ini hambatan, jadi marah. Sekali lagi saya mohon maaf buat saudaraku terkasih Dokter Alex, karena sudah bilang saya menyampaikan firman nih, bro, maafin ya. Iya, iya, iya. Nah itu saudara, pada saat kita menyampaikan firman, apa yang menjadi beban kita harus kita lepaskan, ya. Puji Tuhan, tadi anak-anak saya berapa hari kok saya nggak tahu kabar anak-anak saya. Tiba-tiba mereka telepon satu persatu. Oh, dengan penuh cinta. Saya menyatakan, hadir ya. Papa menyampaikan firman. Ya, eh, Tuhan Yesus memberkati my love, anak-anakku yang tercinta. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, setiap tahun kami selalu mengadakan ibadah pengucapan syukur. Karena papa saya lahir tahun 25 Desember, anak saya 21 Desember, adik ipar saya tanggal 22 Desember. Jadi selalu bikin pengucapan syukur, undang sektor di gereja, di rumah, di ucapan syukur potong kue. Jadi pas 26 November itu saya sedang menjalankan tugas dan dipanggil pulang, hati saya hancur. Oh Tuhan, saat saya berangkat, papa saya baru pulang dari rumah sakit, ya, habis operasi. Dan saya pikir papa saya udah fit, ya, sudah fit. Dan papa saya yang mengantar saya menuju ke taksi untuk menuju ke bandara, ya. Ternyata itu antara terakhir dari papa saya buat anaknya. I love my hero Jesus Christ. Tuhan Yesus tolong berkati. Apakah dan yang berikut, apakah saya bisa mengucap syukur? Saya mau katakan Tuhan Yesus baik.
saat saya diusir oleh orang yang sangat saya cintai. Ya, penyampaian firman ini terbuka. Ya, tidak ada yang ditutupi. Apakah saya bisa mengatakan demikian? Lalu begitu saya menyusun firman itu, saya menangis, saudara. Oh Tuhan, kenapa sih ayat yang seperti ini yang saya pilih? Yesus, orang yang sangat mencintai saya, ngusir saya. Bahkan, ya pernah juga ada teman yang saya tolong karena uangnya dipinjam 40 juta. Begitu saya dengar, saya minta sama orang yang pinjam, kembalikan. Kembalikan, jangan bikin malu kita sebagai orang Kristen. Apa yang terjadi? Saya sama yang pinjam uang itu saya dihina-hina. Dan ujungnya orang yang saya pinjamin uang itu juga malah, ya pokoknya perkataan tidak menyenangkan. Bukan ucapan terima kasih. Tapi malah satu hal yang tidak menyenangkan kata-katanya. Malah membela orang yang pinjam uang itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada pagi ini juga merenungkan, apakah Tuhan itu baik buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya rasa juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga punya masalah yang tidak lebih jauh sama dengan saya. Ya, apakah Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa menahan diri untuk emosi saat saya dulu kuliah, lalu dosen menghina saya, bahkan mengatakan tidak bisa jadi dokter selama saya hidup. Oh my God, saya sudah mengampuni. Tuhan Yesus tahu. Malah Tuhan Yesus memberikan saya gelar yang saya damba-dambakan. Dan bahkan bukan cuma hanya itu, saya juga bisa menjadi alatnya. Lalu pelayanan saya, beberapa jiwa, saya bisa menangkan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada ibu dengan anak, ada orang yang sedang masih pacaran, yang beda agama, dan lain sebagainya. Saya mengucap syukur, terima kasih. 3 kali saya diberikan kesempatan untuk hidup, yaitu saat saya hampir kena stroke, saat saya kerja di Medco, pengeboran minyak sebagai dokter di sana, tensi 220/140. Kemurahan Tuhan, saya bisa lolos dari jarum maut. Tapi tahun 2014, saya pun karena masalah keluarga, saya kena stroke. Tapi Tuhan masih berikan nafas kehidupan lagi buat saya, kesempatan. Dan terakhir, 2021, COVID, ya, sampai sudah saya minta maaf sama gembala sidang di grup kita diberkati ini pun di atas ambulans. Saya minta maaf. Kalau memang saya ada kesalahan, semua orang yang pernah saya merasa saya pernah menyakiti mereka, saya minta maaf. God is good. Amen. Karena Tuhan itu baik. Yes. Karena Tuhan itu baik, saudaraku. Karena Tuhan itu sangat baik. Dan firman Tuhan ini diambil dari Korintus, ya. Korintus itu adalah suatu tempat pelayanan Paulus.
Banyak orang dimenangkan di sana. Sehingga terbentuklah komunitas gereja di sana. Ya, di Korintus. Ini pelayanan saksi Korintus ini. Daerah Korintus adalah suatu tempat pelayanan Paulus ya. Tapi sepeninggal Paulus yang melanjutkan pelayanannya di tempat lain, Paulus mendengar kabar bahwa pelayanan di sana tidak berjalan dengan baik. Seringkali ada perpecahan. Sehingga ia menulis surat untuk jemaat-jemaat di Korintus. Surat untuk jemaat di Korintus itu ditulis dari kedalaman hatinya Paulus yang penuh dengan kesedihan. Paulus menyadarkan mereka bahwa pertemuan atau ibadah yang mereka lakukan, di mana Roh Allah bekerja melalui pribadi lepas pribadi, dan hendaknya terjadi dalam satu kesatuan untuk saling melengkapi dalam pelayanan. Paulus memakai perumpamaan tentang tubuh manusia. Ya, setiap bagian tubuh mempunyai peran yang berbeda-beda, tapi saling melengkapi dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan nilai yang tertinggi dari pertemuan itu yaitu kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan kita Yesus sangat baik. Amin. God is good. Yes. Dia sudah membuktikan. Yeah. Pada saat Yesus ada di kayu salib, dan dia berdoa, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebenarnya saya ingin menyampaikan firman ini dengan puji-pujian sambil menyanyi, tapi karena suara saya fals, karena saya pilek. Ya maaf, sebentar ya. Sebentar. Halo bos, Mas Yanto. Ya masuk. Ya tunggu ya, saya lagi zoom. 15 menit. Ya. Bapak Ibu dan sekalian, saya berharap mari kita dengarkan lagu ini. Yang sebenarnya saya mau sambil menyanyikan, tapi tidak mungkin. Dengar kata saja. Kasih. Pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lama mampu. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita renungkan lagu ini Bapak Ibu dan sekalian. Ini lagu kasih. Tuhan Yesus sangat baik. Kasihnya Tuhan itu berbeda dengan kasih yang manusia ajarkan. Kasih pasti lemahmu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, dan sekalian, oleh karena itu, kasih harus nampak dalam kehidupan di jemaat Kristus. Kasih merupakan gambaran Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus yang ditujukan secara sempurna. Bapak, Ibu, dan sekalian, kita tahu kalau kasih manusia adalah kasih yang masih bisa hilang kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan mereka bisa hilang akan kasihnya. Apakah itu kasih dengan suami istri, kasih dengan orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kasih berdasarkan Alkitab itu ada 4, ya, itu kasih agape, ya, kasih agape, kasih filia, kasih eros, dan kasih storge, ya, storge. Kita tahu Allah mempunyai kasih agape yang walaupun ya, walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Sedangkan kalau kasih filia adalah kasih persaudaraan, biasa keluarga dengan anak, bapak dengan anak, atau persaudaraan. Tapi kalau udah kasih karena eros, itu kasih yang berdasarkan hawa nafsu.
Sedangkan kasih storge adalah kasih karena persahabatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jawablah dalam hati. Mana kasih yang Bapak Ibu dan Saudara miliki? Ya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk mempunyai kasih agape yang walaupun kita disakiti, walaupun kita dihina, kita disuruh mengampuni, kita disuruh mengasihi. Ya, Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu, kasih harus nampak dalam kehidupan di jemaat Korintus. Kasih merupakan gambaran Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus yang ditujukan secara sempurna. Karena itu, kasih merupakan ciri orang percaya. Jadi kasih bukan slogan, tapi tindakan yang nyata, yang harus nampak dalam hidup sehari-hari, baik dalam sikap, tindakan, maupun perkataan kita. Definisi kasih yang kita baca hari ini di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, mempunyai sikap hati yang mengalah, mendahulukan kepentingan orang lain tanpa mengeluh, dan orang sabar itu dibela dan disayang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu murah hati. Dia tulus dalam menolong, membantu sesamanya tanpa melihat latar belakang orang tersebut dan tidak mengharapkan balas jasa atau pujian. Tidak cemburu, dia tidak iri dengan keberhasilan atau kelebihan orang lain, tapi turut bersuka cita. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia memiliki sikap rendah hati, tidak merendahkan orang lain. Dia menyadari apa yang dia miliki adalah anugerah dari Tuhan, bukan dari hasil usahanya. Kasih di 1 Korintus 13 ayat 4 itu adalah kasih yang banyak dibicarakan di kalangan umat Kristen. Karena kasih adalah dasar dari keselamatan yang datang dari Tuhan. Kasih adalah dasar dari suatu pengorbanan atau pemberian. Kita tahu Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita manusia seharusnya mati terbakar di api neraka karena kesalahan dari Adam dan Hawa. Tapi karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Yohanes 3:16 mengatakan Allah sangat mengasihi, lalu menjelma menjadi bayi Natal untuk menyelamatkan kita supaya kita bisa layak ke surga. Ya. Dan kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, kita harus membalas kasih Tuhan itu. Kita tahu dalam perintah agung Lukas 10:27 dan amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Maaf saudara, saya percepat karena sudah ada pasien yang sedang menunggu saya. Saya mohon maaf. Ya, lanjut, Pas. Tapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Kita tidak mudah untuk melakukan kasih itu.
Ya, karena pada dasarnya orang ingin didahulukan daripada orang lain. Ayat yang dikutip di atas sangat akrab di telinga kita. Tapi tidak banyak yang memahami bahwa kasih itu sebenarnya adalah milik Allah. Kasih itu datang dari Tuhan Allah. Bahkan Allah adalah kasih itu sendiri. Kita mengetahui bahwa Allah kita adalah roh. Jadi apabila seorang mengatakan dia hidup dalam Tuhan, itu sama artinya dengan roh Tuhan hidup dalam dia. Dengan demikian, hal yang wajar apabila bisa mewujudkan kasih dalam bentuk konkret dalam kehidupannya. Sebaliknya, apabila sulit bagi seorang untuk mewujudkan kasih, maka bisa diragukan apakah ia sudah hidup dalam Tuhan atau Tuhan ada dalam dirinya. Terlebih penting adalah mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah ada tanda-tanda seperti di atas dalam diri kita, yaitu tanda-tanda kasih yang dari Tuhan. Apabila ada tanda-tanda itu ada pada kita, maka kita boleh bersyukur bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Bahkan kita ada di dalam kita. Bahkan ada di dalam kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Bahkan ada di dalam kita. Tetapi apabila tanda-tanda itu hanya sedikit dalam kehidupan kita, perlu juga kita bersyukur. Karena itu artinya Tuhan mau kita dekat-dekat kepadanya. Agar kita diubahkan menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum menutup renungan saya pada siang hari ini, saya ingin kita sama-sama mendengarkan, merenungkan lagu yang luar biasa, memberkati saya. Mari kita dengarkan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mengasihi sesama, yang sejati. Mungkinkah menuai embun apa yang kau cari sekarang mestinya dimajukan. Pasti itu panjang semua pasti itu terbang lembut tidak semua kasih tidak berhenti. Ini akan menjaga kasih tidak tetap kami kita saling mengasihi sebab Tuhan itu.
God is good. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itu yang kasih. Mari kita saling mengasihi, Sebab Tuhan itu yang kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita saling mengasihi sebagaimana firman Tuhan yang menginginkan. Karena Allah itu kasih. Mari saudaraku, kalau kita menganggap diri kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, mari kita bersama-sama saling mengasihi di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan Yesus sangat baik. God is good. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mengampuni, bisa mengasihi sesama. Mengampuni mereka yang berbuat salah. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Terima dosa kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan, kepada hambanya yang kekasih, Bapak Dr. Hartman Honde yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Dokter Hartman, terima kasih untuk kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati, terus disehat-sehatkan, diberkati pekerjaan dan juga keluarga lebih lagi ya. Haleluya, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dokter, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kita semua diberkati pada siang hari ini. Amin. God is good all the time. Ya, Tuhan itu baik. Mari kita mengasihi bukan karena perkataan, tetapi perbuatan segenap hati kita. Seperti Ayub,
kita tidak mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mau katakan Tuhan itu baik. Karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi kita. Haleluya. Kasih tidak berkesudahan karena kasih itu adalah Allah sendiri yang mengasihi kita tanpa batas dan tanpa syarat. Haleluya. Mari kita terus mengasihi Tuhan dengan kita menghidupi firman, melakukan setiap kebenaran firman yang kita dengar hari lepas hari, sehingga kasihnya tetap bertambah, kuasanya tetap bertambah dalam hidup kita semakin berkurang-kurang, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Saya percaya semua kita diberkati pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam doa firman yang kita dengar tadi, dan juga doa syafaat. Nanti saya minta kesediaan dari hambanya, Bapak kekasih kita, Bapak Titus Daniel. Haleluya. Boleh bawa kita di dalam doa, minta kesediaan, doa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan juga doa syafaat. Haleluya. Boleh dibuka mute-nya, hambanya yang kekasih, Bapak Titus Daniel. Masih ada bersama? Masih ada. Haleluya. Mungkin lagi keluar tadi ada. Mungkin lagi tidak di tempat ya. Nanti minta kesediaan Ibu kekasih kita, Ibu Selvi aja ya. Ibu Selvi Suriton. Bawa kita di dalam doa syafaat untuk firman yang kita dengar. Secara global saja kita berdoa untuk semua yang sakit ya, biar Tuhan jamah sembuhkan. Semua kita juga yang ada di program ini, biar kiranya Tuhan juga menolong memberkati yang tidak menyampaikan secara langsung masalah persoalan pergumulan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua yang hadir pada siang hari ini dengan masalah pergumulan masing-masing, apakah itu pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam ekonomi, bahkan kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan menolong memberkati semua kita yang hadir pada siang hari ini, dan juga kita tetap menopang doa ya, berdoa untuk daerah Sitaro ya, Tagulandang ya, di mana kita tahu penduduknya sudah diungsikan ke Manado ya, ada di Pelabuhan Bitung dan sekitarnya kemarin, karena masih terus erupsi ya, keadaan gunung dari Gunung Ruang yang ada di Sitaro Tagulandang. Kita tetap menopang doa biar semua yang ada di sana diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan daripada Tuhan tetap menyertai. Haleluya. Bangsa dan negara berdoa untuk hamba Tuhan, dan juga untuk pekerjaan Tuhan, serta kita nanti masuk di dalam doa Bapa kami ya. Saya serahkan kepada Ibu Selvi secara global saja untuk semua yang saat dalam kelemahan tubuh yang kita topang ya. Nggak usah disebutkan satu-satu, tapi secara global saja ya. Kita tetap berdoa. Kita mau naikkan pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan memenuhi hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita dalam doa. Mari kita berdoa
Segala puji syukur hormat kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Allah pengasih pemurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga di saat ini Bapa kami lagi boleh duduk di sekitar firman-Mu, di mana kami lagi boleh membaca merenungkan firman-Mu yang begitu indah. Di mana ya Tuhan pagi hari ini kami diingatkan lagi Tuhan agar supaya kami saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Apa gunanya Bapa? Kami bilang mengucapkan kami mengasihi Engkau, tetapi orang yang ada di sekitar kami, orang yang kami cintai dan kasihani, kami tidak mengasihi. Oleh sebab itu Bapa, firman-Mu yang sudah ditaburkan tadi Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau selalu mengingat-ingatkan kami. Bapak Evangelis Pastor Hormat Hondo sudah berhenti, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih lagi jelas dalam hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada kasih yang lebih sempurna, tidak ada kasih Tuhan yang sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Oleh sebab itu Tuhan, kami diajarkan Tuhan agar supaya kami saling mengasihi, karena hidup kami ini hanya karena belas kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajarlah kami saling mengasihi satu sama lain di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Pak Evangelis Hormat Hondo yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau lihat dia Bapa, segala masalah pergumulan yang dihadapi saat ini. Dia sangat merindukan topangan-Mu Bapa, dia sangat merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Jamah dia Bapa, lihat Tuhan segala kerinduannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah terus dia, beri dia Tuhan sukacita iman yang berasal dari Tuhan sendiri. Berkati Tuhan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang dokter. Dia bukan cuma secara jasmani, tetapi dia sudah memanggil banyak jiwa untuk datang kepadamu. Banyak jiwa yang dia sudah dimenangkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, beri dia sukacita iman, agar supaya di dalam kehidupannya Bapa, dia hanya pertaruhkan hidupnya hanya kepada Tuhan, dan anugerahkan karuniakannya Tuhan kasih di dalam kehidupannya, agar supaya di dalam kehidupannya dia boleh selalu bergembira, bersukacita, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti program yang kita diberkati ini. Bapa, kami mau taruh mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Engkau berkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti program ini, karena kami yakin dan percaya bahwa tidak mudah Tuhan untuk melaksanakannya, tetapi itu semua karena hanya kasih karunia Tuhan. Berkati tugas kerja pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak berbakti juga Tuhan, Pastor Feki Kron bersama Ibu Femi, anak segala kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhan kami, Tuhan mereka sudah mengusahakan program ini, namun kami percaya Tuhan Yesus akan mengikuti, memberkati akan kehidupan kami. Bapak di surga, pada saat ini kami membawa Tuhan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, orang-orang yang sakit Tuhan yang kami sudah sebutkan hari lepas hari. Oh Bapa di dalam surga, datanglah di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Mereka sangat membutuhkan pertolongan-Mu, jamahan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas mereka Tuhan dari sakit penyakit mereka. Biarlah Engkau tolong mereka Tuhan. Mereka selalu merindukan Tuhan kasih sayang yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami tidak dapat menyebutkan satu demi satu Tuhan, tetapi kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah melihat mereka satu persatu. Kasihani mereka Bapa, berilah belas kasihan Tuhan. Mereka sangat mengharapkan pertolongan dan kasih Tuhan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri.
sendiri karena kami yakin dan percaya. Itu semua tanpa jaman tangan-Mu yang berlobang paku, Tuhan. Mereka tidak akan sembuh. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang sudah tercurah di bukit Golgota boleh mengalir dalam tubuh saudara-saudara kami. Oh haleluya Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu tetap ada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Berkati Tuhan program ini. Kalau ada hari besok untuk kami semua, biarlah kami lagi boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami boleh lagi mendengarkan, bahkan dikuatkan oleh firman-Mu. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, pekabar-pekabar Injil-Mu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pastor yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Bapa, pakai mereka lebih berani lagi Tuhan, agar mereka boleh memenangkan banyak-banyak jiwa untuk datang kepadamu. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga teringat untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Biarlah Tuhan Engkau tolong negara dan bangsa kami. Biar Engkau jauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan Bapa. Kami percaya bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami juga dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biarlah Engkau berkati. Biarlah Tuhan Engkau tuntun mereka Tuhan. Agar supaya, oh haleluya, mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Hanya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Orang-orang yang di penjara, fakir miskin, janda duda, anak yatim piatu, Bapa biarlah Tuhan Engkau tolong mereka. Biarlah mereka menjadi Tuhan sendiri yang menjadi ibu bapa kekasih mereka. Segala kebutuhan hidup mereka Bapa, kami mau taruh dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, teman-teman kami mengikuti perulan kita diberkati, baik dari luar negeri dan di dalam negeri. Teman-teman kami yang ada di Singapura, tolong mereka Bapa, kuatkan iman percaya mereka Tuhan hanya kepada Tuhan. Bahkan Engkau pakai mereka Tuhan sebagai saluran berkat. Mereka boleh memanggil banyak jiwa untuk datang kepadamu. Kami percaya bukan hanya secara kebetulan mereka ada di tempat dan di sana, tapi kami terlalu yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang terindah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami semua yang hadir, kami tidak luput dengan masalah pergumulan mereka, kami semua Tuhan. Masalah Tuhan, kerinduan kami Bapa, anak depan anak cucu kami Bapa, kami mau taruh di dalam tangan kasih-Mu. Baik yang mereka sudah bekerja, yang masih studi, yang masih anak-anak Tuhan, cucu-cucu kami juga Tuhan, Engkau jamah dan Engkau berkati, Engkau sehat-sehatkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, penduduk masyarakat yang ada di Sitaro sana, Tagulandang Tuhan, yang Tuhan, erupsi Gunung Ruang Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau tolong mereka, selamatkan mereka Tuhan dari mara bahaya yang mereka alami Tuhan. Kami percaya pertolongan hanya datang kepada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Bapa, yang kami bawa dan alaskan saja hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami lagi di hari yang baru dengan berkat yang baru. Kami diingatkan tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Haleluya.
Dan kasih itu tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Karena apa artinya kami dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, tanah yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna dapat memindahkan gunung, tapi kembali kalau aku tidak mempunyai kasih, maka semuanya tidak berguna. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau sudah pakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kami. Dan kami yakin setiap kebenaran firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami kembalikan segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nanti Pastor Hengki akan sampaikan doa berkat buat kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami selesai beribadah, kami telah menyaksikan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi saat ini. Dan kami terlalu percaya bahwa kami semua sudah dilawat Tuhan, sehingga kami semua menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami telah menerima berkat firman, dan kami juga akan menerima berkat yang dari Tuhan untuk kehidupan kami. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kita satukan hati, dan kita fokus kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Amin. Dan Tuhan memberkati akan seluruh gerak hidupmu. Amin. Kiranya kasih dan berkat dan anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudusnya menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara sebagai orang yang percaya masuk ke dalam sorga yang kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya kita katakan amin. 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 Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati semua. Tuhan, terima kasih semuanya. Program kita diberkati. Amin. Terima kasih Dr. Hartman. Untuk semua kita yang boleh bergabung hari ini dalam ibadah program kita diberkati, ya, tubuh Kristus sedunia bersatu. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya langsung mengumumkan ya apa yang sudah dijadwalkan. Tapi sebelumnya saya atas nama program kita diberkati mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak kekasih kita, ya, sahabat kita di dalam Tuhan Yesus, yaitu Dr. Hartman Honde, ya, yang boleh Tuhan pakai dengan luar biasa, ingatkan kita tentang kasih itu sabar. Jadi kalau orang nggak sabar berarti nggak tinggal dalam kasih, ya kan? Kalau orang sombong berarti dia tidak ada dalam kasih Tuhan. Bahkan dilanjutkan, kalau saudara masih cemburu berarti saudara tidak tinggal dalam kasih yang sempurna, saudara, ya.
Jadi jangan cemburu-cemburu. Haleluya. Karena itulah firman Tuhan. Baik, Tuhan memberkati Pak Dr. Hartman Honde yang ada di tempat tugas sebagai tenaga medis dokter, profesinya sebagai dokter, dan boleh Tuhan pakai lagi untuk melayani Tuhan. Jadi berbagai profesi yang ada di program kita diberkati, tidak hanya pendeta yang boleh menyampaikan firman Tuhan ya. Siapapun kita, yang penting kita jadi pelita ya. Haleluya. Tuhan memberkati, dan pengumuman saya sampaikan ya, besok masih di Jakarta ya, mimbar program kita diberkati masih di Jakarta, yang akan disampaikan oleh Pastor Hengki Koyongian ya, yang telah menyampaikan doa berkat buat kita pada ibadah ini. Dan temanya yang akan disampaikan besok, tidak ada Allah lain. Ya, tidak ada Allah lain ya. Jadi nanti beliau akan sampaikan besok. Jadi Allah yang kita sembah cuma satu ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Jadi kita kembali besok, dan tanggal 5 ya, tanggal 5 kita akan dilayani dari NTT ya. Beliau ada tadi bergabung, mana ya? Ya. Mana tuh? Pastor Iko atau Yeriko. Ndak Pak Merang. Ndak Pak Merang. Mana beliau ya? Tadi ada. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir. Nah, itu puji Tuhan ya. Besok ya, tolong nanti dikirim tema dan ayat yang akan dibahas besok, seperti Pastor Hengki tadi sudah kirim. Ya, supaya saya bisa umumkan. Kemudian tanggal 6 yaitu hari Senin ya, hari Senin tanggal 6 kita KKR ya. Sekarang KKR-nya 2 kali 1 bulan ya. Minggu pertama dan minggu ke 4 ya. Oke. Dan KKR besok tanggal 6 akan dipimpin dari Balikpapan ya. Berarti habis dari NTT terbang lagi ke Balikpapan, mimbarnya pindah di Balikpapan ya, untuk menyampaikan sorga dalam berita ya. Sekali lagi, bukan dunia dalam berita, sorga dalam berita. Jadi apa-apa yang dari sorga, yang mau terjadi nanti dan sekarang, yang sudah terjadi, itu yang disampaikan ya. Puji Tuhan. Kemudian tanggal 7 hari Selasa kita akan dilayani oleh, masih di Jakarta, pindah ke Jakarta berarti ya, dari Balikpapan ke Jakarta, Pastor Robert Ferdinand, Pastor Tommy Robert Ferdinand Oro ya. Beliau ada bersama kita juga hari ini ya. Tuhan memberkati Pastor Tommy Robert Ferdinand Oro. Kemudian tanggal 8 ya, tanggal 8 ini ada perubahan jadwal dengan tanggal 9, karena ternyata tanggal 9 itu hari kenaikan ya. Hari kenaikan itu saya kembalikan kita masing-masing ke gereja ya, masing-masing kita ya, ibadah kenaikan tanggal itu ya. Nah, tanggal 8 kita akan dilayani oleh Bapak kekasih kita, Evangelis Titos Daniel dari Surabaya. Beliau ada bersama dengan kita. Pak Titos, boleh buka kameranya? Pak Titos. Nah, ini beliau. Ya, puji Tuhan, dari Surabaya ya. Renungan atau sharing firman Tuhan akan disampaikan dari Surabaya. Jadi habis dari Jakarta kita terbang ke Surabaya ya. Haleluya. Kemudian dari Surabaya tanggal 8 itu, tanggal 9 itu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita kembali ke gereja kita masing-masing ya. Kita kembali
Jadi ada perubahan jadwal di sini. Kemudian kembali kita hari tanggal 10 kita ke Singapura, ya. Mimbar pindah di Singapura, yaitu yang akan disampaikan oleh Pastor Martin Siregar. Ya, beliau juga tadi ada ya, atau dia lagi kuliah. Ya, oke. Kemudian tanggal 11 kita akan dilayani dari Singapura terbang lagi ke Jakarta, Pastor Insinyur Roni Ponto. Ya, ini beliau ada di sini bersama-sama seorang konsultan bandara-bandara di Indonesia. Ya, puji Tuhan. Terima Pak Roni. Pastor. Thank you. Itu ada, beliau ada juga. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian dilanjutkan apa ini? Tanggal 12 kita akan dilayani oleh kekasih kita Bapak Evangelis Didi Ekel. Beliau juga ada bersama tadi, cuma beliau lagi kurang sehat. Ya, kita doakan supaya batuk, flu, pileknya ya bahasa Grika Minahasa Bringus ya biar disembuhkan. Haleluya. Ya, kalau saudara nggak tahu bahasa Bringus itu Grika Minahasa itu. Pastor Hengki bisa terjemahkan itu. Haleluya. Oke, kemudian selanjutnya hari tanggal 13 kita terbang ke Papua. Ya. Ke Papua dari Tomohon terbang ke Papua Pastor Arthur Watung. Kemudian tanggal 14 dari Papua kita terbang lagi ke Tondano. Ya. Evangelis Polisi Frankie Rompas. Dan kemudian dari Tondano terbang ke Jakarta Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang. Ya, jadi sampai di situ dulu sampai tanggal 15 bulan Mei jadwal yang sudah saya sampaikan kita doakan. Kalau toh ada perubahan-perubahan karena ada yang suka telepon minta ganti jadwal seperti Pak Dokter. Ya, mestinya Pak Dokter dia tanggal 30 kemarin mau menyampaikan, kemudian menyampaikan boleh nggak ditukar. Terus saya bilang ya tukar juga, tukar dengan saya yaitu hari ini Jumat. Mestinya kan jadwal saya hari ini. Ya, puji Tuhan. Jadi ada pergantian, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting dalam ibadah itu ada pujian, ada penyembahan, ada doa syafaat, dan ada firman Tuhan. Itu yang paling penting, itu prinsip itu. Itu nggak boleh, nggak ada itu dalam ibadah. Ya, harus tetap ada itu. Itu kunci dalam ibadah itu. Ya, saya kira demikian program kita diberkati hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua dan terima kasih semua ya untuk Pak Yeriko ya, Yeriko ndak Pak Mareng apa Pak ndak Pak Merang ndak Pak Merang ya. Ya, Tuhan memberkati ya yang ada di NTT ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada pesan penutup dari Singapura, silakan. Halo. Kalau nggak ada yang dari Singapura, singgah di dapur. Ya, oke. Kalau nggak ada yang mau menyampaikan pesan penutup, biar saya aja yang sampaikan. Ya, puji Tuhan atas nama program kita diberkati, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kita yang boleh bersama-sama dalam program hari ini. Ya, kita dibawa terus oleh Tuhan, kita digiring terus oleh Tuhan untuk terus adakan persekutuan dengan Tuhan tiap-tiap hari. Ya, saya belajar perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu di tempat mereka berteduh, di tempat mereka nginap, di tempat mereka istirahat, ada terus persekutuan dengan Tuhan. Itu yang saya pelajari. Dan akhirnya Tuhan bawa sampai kita juga tiap-tiap hari kita ada di rumah Tuhan ya untuk menikmati apa? Baiknya Tuhan, ya firman Tuhan dan sebagainya. Itu ada di Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal yang Daud minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ya, bukan cuma sekali-sekali, seumur hidup malah. Ya, menyaksikan
kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, firman Tuhan dan sebagainya ya. Puji Tuhan. Terima kasih semua, Tuhan memberkati kita. Besok kita akan terbang lagi bersama program kita diberkati, pesawatnya program kita diberkati ya. Pilotnya Pastor Hengki Koyongian dari Jakarta yang akan sharing firman Tuhan buat kita ya. Tidak ada Allah lain, nggak ada. Ya, nggak ada. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ya, jangan lupa nomor penerbangannya Yeremia 33:3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan lagi hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang belum kita pahami. Puji Tuhan. Ya, terima kasih semua. Izin ya, kalau mau ada lain mau menyampaikan sesuatu silakan. Ya. Terima kasih semua. Pastor Semuanya, Arman, Tuhan memberkati. Ini Yeremia.